kali ini jalan-jalan keliling dunia kita akan menjelajahi negara-negara yang berdekatan secara geografis. Ada Georgia, Rusia, dan Cina. Pertama-tama kita akan menjelajahi benteng Ananuri di Georgia menyimpan banyak cerita. Yuk kita ke sana. Langkah demi langkah menuruni jalan batu yang landai, kita mulai memasuki kawasan benteng Ananuri. Jalurnya sederhana namun penuh cerita. Diapit dinding batu tua dan pepohonan tanpa daun yang membuka pemandangan ke lembah dan sungai dari kejauhan. Di balik dinding batu tebal benteng Ananuri, terbentang saluran dalam yang dulu berfungsi sebagai bendungan sekaligus penampung air. Struktur ini dirancang untuk menyimpan persediaan air hingga 6 bulan lamanya. Begitu masuk ke area utama, kita akan melihat bangunan Church of the Virgin Mary atau Gereja Perawan Maria yang dibangun pada tahun 1689. Fasad luar gereja ini dihiasi pahatan batu yang syarat simbolisme. Memasuki bagian dalam gereja Assumption, suasana langsung berubah menjadi hening dan khidmat. Dinding-dindingnya dipenuhi lapisan fresko kuno bergambar tokoh-tokoh suci yang masih terlihat jelas meski warnanya telah menua oleh waktu. Di bagian depan, ikonostatis berdiri megah dengan deretan ikon berlapis emas menjadi pusat ibadah dan doa. Di belakang saya ini dulunya adalah tangga turun menuju sebuah lorong untuk kabur, tangga yang terbuat dari batu, tapi sekarang sudah tutup. Kini yang tersedia hanyalah celah sempit yang dijaga pagar besi. Disinilah dahulu terdapat akses rahasia, sebuah lorong bawah tanah yang dirancang sebagai jalur evakuasi darurat. Di belakang saya adalah bangunan gereja tua, dulu difungsikan sebagai gereja. Bangunan kecil dengan atap kerucut ini dikenal dengan Gereja Juru Selamat, Church of the Savior. Terletak di bagian tinggi benteng, gereja tua ini dulu difungsikan sebagai tempat ibadah bagi penghuni Ananuri. Posisinya yang strategis menghadap pegunungan dan perairan juga menjadikannya titik pengamatan alami. Yang depan saya sendiri juga adalah bangunan gereja. Nah, ini uniknya jendelanya itu dibikin kecil. Kenapa? Karena ini adalah tempat persembunyian terakhir. Jadi kalau orang sudah masuk ke dalam itu nggak akan bisa lagi masuk atau keluar lewat jendela, supaya nggak bisa kabur lagi, karena itu dibuat desain jendelanya kecil seperti itu. Dari benteng Ananuri, perjalanan dunia dalam kamera berlanjut ke destinasi berikutnya. Chronicles of Georgia sering disebut sebagai Stonehenge-nya Georgia karena terbentuk dari pilar-pilar besar yang menjulang tinggi setinggi 30 sampai 35 meter. Namun berbeda dari Stonehenge yang terbuat dari batu alami dan berasal dari zaman prasejarah, Chronicles of Georgia ini terbuat dari beton yang dipahat dan baru dibangun pada akhir abad ke-20. Nah, ini saya sudah di dalam Chronicles of Georgia, semakin jelas pahatan-pahatannya yang detail ini tentang kisah-kisah Alkitab. Semakin ke tengah area monumen, komposisinya terasa semakin dramatis.
Pilar-pilar raksasa ini tidak hanya berdiri sendiri, tetapi saling terhubung di bagian atas, membentuk semacam gerbang batu raksasa yang membingkai langit biru Tbilisi. Dari sudut ini, pandangan otomatis tertarik ke atas, ke relief-relief yang berada di bagian puncak pilar. Berbeda dengan kisah Alkitab di bagian bawah, relief di atas menampilkan sosok-sosok raja dan tokoh penting dalam sejarah Georgia. Mereka digambarkan tegap, berwibawa, dan penuh simbol kekuasaan. Di sisi lain, kompleks ini berdiri sebuah kapel batu kecil yang kontras dengan pilar-pilar raksasa di sekitarnya. Kalau kita naik tangga ke atas, kita bisa menikmati dua pemandangan yang berbeda. Yang pertama, dari sisi sebelah kiri saya kita bisa menikmati Tbilisi Sea atau pemandangan laut Tbilisi. Sementara di kanan saya yang ada Gereja Saint George, dari situ kita bisa menikmati pemandangan panorama kota Tbilisi dari ketinggian. Dari titik tertinggi kawasan ini, pemandangan terbuka lebar tanpa sekat. Di satu sisi, hamparan Tbilisi membentang tenang, memantulkan cahaya langit sore yang perlahan berubah warna. Airnya terlihat diam, memberi kesan luas dan lapang, seolah menjadi batas alami antara kota dan cakrawala. Berbalik ke sisi lain, panorama kota Tbilisi tersaji dari ketinggian. Bangunan-bangunan tampak kecil, jalanan membentuk garis-garis halus, dan perbukitan mengelilingi kota seperti pelukan panjang. Dari sini, denyut kota terasa jauh lebih pelan, lebih mudah dinikmati dengan mata dan rasa. Panorama ini juga menutup perjalanan kita di Chronicles of Georgia. Setelah yang berikut ini kita akan ke Rusia, tepatnya ke kota Murmansk. Ada apa saja ya di sana? Akan kita kunjungi bersama setelah yang berikut ini. Tulisan di belakang saya ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya hidup di utara. Sebuah ajakan penuh semangat yang mengundang siapa saja untuk merasakan kehidupan di ujung dunia, tepatnya di utara Rusia. Di alun-alun Pyatovglav, salah satu titik pusat kota Murmansk, terdapat sebuah taman yang menarik perhatian, terutama bagi anak-anak dan keluarga. Di sini berdiri sebuah taman bermain dengan desain yang sangat unik. Bentuknya dirancang menyerupai pemecah es nuklir Arktika, kapal legendaris yang dikenal sebagai pemecah es bertenaga nuklir pertama di dunia. Desain taman ini bukan hanya menarik, tapi juga syarat nilai edukatif. Tulisan Artekuh yang terpampang di sisi taman menjadi simbol penghormatan terhadap kapal asli yang menjadi inspirasi desainnya. Melalui taman ini, anak-anak di Murmansk dapat bermain sambil mengenal sejarah penting kota mereka. Sebuah kota yang terkenal sebagai pelabuhan utama bagi kapal pemecah es di kawasan Arktik. Saat ini suhu menunjukkan -2 derajat. Saking dinginnya suhu di Murmansk, bahkan genangan air di jalanan mulai membeku. Lapisan es tipis tampak mengkilap di permukaan jalan. Di kota Murmansk,
Seru ya melihat salju di kota Murmansk. Kita masih akan jalan-jalan di Rusia lagi nih sobat kamera. Tapi sebelumnya kita mampir dulu ke Cina, tepatnya di kota Dalian. Ini dia kawasan yang dirancang menyerupai kota Venesia, Italia. Di sini kita bisa melihat kanal-kanal dengan gondolanya, bangunan bergaya Eropa, dan juga jembatan kecilnya. Berada di sini, kita berasa seperti di Eropa, padahal saya sedang ada di Tiongkok, tepatnya di kota Dalian. Daya tarik utama kawasan ini adalah gondola yang melintas di kanal buatan. Perahunya bergaya klasik, dikemudikan gondolier berseragam khas yang memastikan perjalanan tetap nyaman. Di atas perahu, pengunjung menikmati perjalanan singkat sambil berfoto atau bersantai. Kanal yang berkelok di antara bangunan bergaya Eropa dan jembatan kecil menciptakan pemandangan yang rapi dan fotogenik. Kawasan ini mulai dibuka pada pertengahan 2010-an sebagai bagian dari pengembangan pesisir Donggang dan kini menjadi salah satu destinasi favorit di Dalian. Secara teknis, kanal ini dirancang dengan kedalaman rata-rata sekitar 1,5 hingga 2 meter. Cukup aman untuk operasional perahu wisata sekaligus menjaga aliran air tetap stabil. Tak jauh dari kanal, deretan bangunan bergaya Eropa menghadirkan suasana kota klasik. Patung-patung seniman dengan biola dan selo juga memperkuat nuansa artistik kawasan ini. Saat malam turun di kota Dalian, kita tiba di jantung kawasan modernnya Donggang Business District. Disinilah gedung-gedung tinggi tak lagi sekedar bangunan, melainkan berubah menjadi layar raksasa yang membentang di langit kota. Di sekitar Dalian International Conference Center, sistem pencahayaan canggih mulai bekerja. Ribuan titik lampu LED yang tertanam di fasad bangunan menyala secara terprogram, membentuk bidang-bidang warna yang bergerak serempak. Bukan sekedar permainan lampu, pertunjukan ini memanfaatkan teknologi video mapping yang membuat visual seolah mengikuti kontur gedung, melengkung di sudut bangunan, mengalir di sepanjang garis jendela, dan meloncat dari satu menara ke menara lainnya. Gerakannya dinamis, kadang lembut seperti aliran cahaya, kadang cepat dan dramatis mengikuti irama musik. Inilah wajah malam Donggang, sebuah kawasan bisnis yang bertransformasi menjadi ruang seni digital terbuka. Di antara cahaya, video, dan musik, kota Dalian menampilkan sisi modernnya, futuristik, kreatif, dan penuh imajinasi. Setelah ini kita akan kembali ke Rusia, tepatnya di kota Irkutsk di Siberia. Jangan kemana-mana ya. Ini dia 130 kuartal. Dulunya kawasan ini cuma deretan rumah kayu biasa, namun kini menjadi jantung wisata Irkutsk. Di sini kamu bisa jalan-jalan santai sambil foto-foto dan video-video dengan latar bangunan campuran klasik Siberia dan modern. One Thirty Quartal, salah satu kawasan paling populer di kota Irkutsk, Siberia, Rusia. Tempat ini juga dikenal dengan nama Irkutskaya Sloboda dan menjadi salah satu destinasi utama bagi wisatawan yang ingin melihat sisi modern dan bersejarah Irkutsk sekaligus. Kawasan ini sebenarnya adalah area pemukiman tua yang telah direvitalisasi oleh pemerintah kota. Bangunan-bangunan kayu tradisional khas Siberia yang dulunya rumah-rumah penduduk abad ke-18 hingga ke-19 kini telah dipugar dan diubah menjadi restoran,
kafe, toko souvenir, galeri seni, dan museum kecil. Jadi, di sini kita bisa melihat perpaduan yang menarik antara arsitektur lama Rusia dengan suasana modern kota masa kini. Kawasan ini dibangun di atas area seluas sekitar 5,7 hektar dengan total lebih dari 60 bangunan kayu tradisional yang dipugar dan direkonstruksi. Sebagian bangunan di sini benar-benar rumah tua asli, sementara sisanya direplikasi sesuai gaya arsitektur lama. Semuanya terbuat dari kayu Siberia, dihiasi dengan ukiran halus dan motif leswood ornamen khas Rusia yang begitu indah. Di dalam kawasan ini kita bisa menemukan patung yang merupakan ikon dari kota Irkutsk. Patung ini melambangkan keunikan dan kekuatan dari wilayah Siberia. Kalau saya perhatikan, ini patungnya cukup unik ya. Kepalanya seperti kepala harimau, tapi badannya seperti berang-berang. Dan ternyata ada cerita di balik keunikan bentuk patung ini. Dahulu kala Babur dalam bahasa kuno Yakutia berarti harimau Siberia. Namun ketika lambang kota ini direproduksi ulang pada masa Kekaisaran Rusia, terjadi kesalahan penerjemahan. Babur dianggap sebagai dari Bobr, yang artinya berang-berang dalam bahasa Rusia. Sejak saat itu, patung Bobr digambarkan dengan kepala harimau dan tubuh berang-berang. Sebuah kombinasi unik yang kini justru menjadi ciri khas dan kebanggaan warga Irkutsk. Kita lanjut jalan kaki lagi, masih di kawasan 130 Kvartal. Terdapat pula ikon bertuliskan I love Irkutsk dalam bahasa Rusia. Berikutnya kita masuk ke pusat perbelanjaan modern atau mall, yaitu Mondy Kvartal Fashion Quarter. Mall ini menjadi tempat favorit unjak pakaian, aksesoris, dan kebutuhan sehari-hari. Menariknya, meski desainnya modern, lokasinya tetap menyatu harmonis dengan bangunan kayu bersejarah di sekitarnya, menambah kesan unik di 130 Kvartal. Saat memasuki mall di kawasan 130 Kvartal, jangan lupa naik ke lantai paling atas. Dari sana terbentang pemandangan menakjubkan seluruh area bersejarah ini. Deretan rumah kayu tradisional dengan ornamen khas Siberia, jalan-jalan batu yang rapi, dan suasana hangat yang berpadu dengan sentuhan modern kota Irkutsk. Dari ketinggian, warna-warni bangunan dan kehidupan yang mengalir di bawahnya terlihat seperti lukisan hidup. Setelah berkeliling di mall dan menikmati hangatnya ruangan, kami pun melangkah keluar. Dan ternyata salju mulai turun. Udara tiba-tiba terasa semakin dingin. Untuk menghangatkan badan, kami memutuskan mampir ke salah satu kedai kopi kecil yang masih berada di kawasan 130 Kvartal. Biar dingin-dingin, jadi nggak kena salju. Ada es. Lumayan enak, tapi nggak ada yang kalahkan kopi Indonesia. Ayo kita lanjut jalan. Proyek revitalisasi kawasan ini dimulai pada tahun 2008 dalam rangka perayaan ulang tahun ke-350 kota Irkutsk. Pemerintah setempat bersama arsitek dan pengrajin lokal menghidupkan kembali kawasan tua ini, menjadikannya ruang publik yang penuh kehidupan, tempat di mana sejarah dan modernitas berjalan berdampingan. Dari rumah kayu yang penuh ukiran, mall yang modern, patung Babur yang ikonik, hingga secangkir kopi hangat di musim salju, semua menyatu membentuk pengalaman khas Siberia yang tak terlupakan. Penjelajahan keliling dunia kita berakhir sudah. Jangan lupa saksikan dunia dalam kamera hanya di TV One.